mengatakan bahwa tidak ada negara yang siap dengan adanya pandemi. Oleh karena itu, wajar jika terjadi sedikit keterlambatan respon dari berbagai negara, pemerintah negara maju sekalipun, terhadap banyaknya korban atau pasien dari pandemi ini. Nah, kita meskipun sekarang sudah mulai banyak juga pasien yang mulai dirawat di rumah sakit ya, kita berharap meskipun ini dianggap ada yang menganggap terlambat atau bagaimana, tapi kita tetap harus melakukan upaya antisipasi. Jadi ada yang mengatakan bahwa puncak pandemi ini untuk Indonesia, khususnya untuk DIY, mungkin sudah berlangsung di pertengahan April atau akhir April. Dulu waktu di awal pertengahan Maret ya ada yang menyatakan seperti itu. Tapi melihat perkembangannya sekarang ini, ada yang mengatakan bahwa kita itu sebenarnya sudah mulai menurun karena jumlah kasus barunya sudah mulai berkurang. Nah, menurut saya pernyataan ini tidak bisa langsung kita tanggapi dengan kelegaan begitu ya, karena kita harus tetap waspada. Bagaimanapun juga, menurut kami masih ada peluang untuk terjadinya kenaikan kasus lagi, mengingat arus mudik ini kita belum lihat gitu. Jadi menghadapi bulan Ramadan yang akan datang, kemudian juga menghadapi respon para pemerintah di berbagai tempat yang sudah mulai menutup berbagai usaha dan sebagainya yang menyebabkan banyak orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan tempat tinggal, yang membuat memaksa mereka untuk kembali ke kampung halamannya. Salah satunya adalah Jogja dan juga wilayah DIY bagian selatan. Nah, oleh karena itu untuk Provinsi DIY, kami rasa kita tetap perlu menjalankan sebuah skenario apabila nantinya fasilitas yang ada di DIY ini tidak cukup untuk menampung berbagai atau melonjaknya jumlah pasien tersebut. Oleh karena itu, pada minggu ini kita menyelenggarakan serial diskusi mengenai search hospital, di mana kita sudah melaksanakan kemarin ya mengenai search capacity atau search hospital dan bagaimana aspek leadership-nya. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa untuk menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan pasien, itu ada 3 skenario yang bisa terjadi, yaitu yang skenario pertama, pasiennya meningkat tapi tidak begitu banyak dan kapasitas pelayanan di Jogja masih cukup untuk menangani seluruh pasien. Kemudian skenario yang kedua terjadi lonjakan yang cukup tinggi, tapi lonjakan ini juga masih bisa dikelola dan membutuhkan partisipasi dari berbagai stakeholders, termasuk rumah sakit lain untuk semuanya bersatu dalam menangani pasien-pasien COVID-19 ini. Yang harus kita waspadai adalah jika skenario terburuk atau skenario ketiga yang terjadi, yaitu lonjakan pasien jauh melebihi kapasitas yang ada. Nah, inilah yang harus kita buat perencanaannya secara lebih detail, bagaimana jika skenario ketiga ini yang terjadi. Jangan sampai nanti terjadi lonjakan pasien, terus kita tidak siap, sistem kita kolaps. Nah, inilah yang kita bahas sejak minggu lalu, dengan adanya 3 skenario ini, maka salah satu aspek yang penting untuk dipikirkan adalah bagaimana dengan logistiknya. Tidak ada surge atau lonjakan pun, banyak rumah sakit yang sudah mengalami kelangkaan logistik, dan kalaupun ada, itu barangnya harganya mahal sekali. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Di sini sudah hadir bersama kita para narasumber dari Sonjo ya. Mungkin nanti Pak Rimawan juga bisa menjelaskan Sonjo itu apa. Kemudian Pak Rimawan dan teman-teman yang lain bisa menjelaskan bagaimana kita menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kebutuhan logistik untuk menghadapi lonjakan pasien COVID.